Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, malam ini kami akan presentasi tentang sholat jamak dan juga sholat qashar. Terlebih dulu perkenalan dulu, kami dari kelompok 10 beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Ihsan Mukorobin, terus yang kedua Bu Nana, dan juga yang ketiga Bu Sargini. Bisa disingkat menjadi kelompok Ihsana, begitu ya. Jadi pertama-tama terkait materi sholat jamak dan juga sholat qashar. Yang pertama pengertian ya. Pengertiannya yang pertama sholat jamak. Sholat jamak itu apa? Sholat jamak adalah sholat di mana dua sholat itu digabungkan satu waktu menjadi satu. Jadi secara syariat sholat jamak itu menggabungkan, berasal dari jamanga ya jamangun jamangan. Terus secara syariat adalah menggabungkan dua sholat menjadi satu, dilakukan pada satu waktu. Jadi sholat jamak itu bisa dilakukan menjadi dua waktu. Yang pertama itu sholat jamak takdim, yang kedua sholat jamak takhir. Dari akadama yukdimu ikdaman. Terus yang kedua sholat jamak takhir itu berarti mengakhirkan. Akhara yu'akhiru takhiron. Jadi mengakhirkan. Jadi contohnya kasusnya ketika sholat duhur dengan sholat asar. Ketika kita menghendaki untuk melakukan sholat jamak takdim, maka kita menggabungkan antara sholat duhur dan juga sholat asar dilakukan pada waktu duhur. Nanti kalau kita menghendaki kita akan melakukan sholat jamak takhir, maka ketika kita menggabungkan antara sholat duhur dan juga sholat asar, nanti dilakukan pada waktu duhur. Terus yang kedua, pengertian dari sholat qashar. Apa itu sholat qashar? Sholat qashar itu maknanya, kalau secara bahasa Arab ya, qasron. Qasara itu berarti meringkas. Jadi secara bahasa itu maknanya meringkas. Nah, secara syariat bermakna meringkas sholat yang tadinya 4 menjadi 2. Jadi yang boleh dikosor, yang boleh diringkas itu sholat-sholat yang 4 rakaat. Selain itu tidak boleh. Jadi kalau sholat maghrib yang rakaatnya 3 berarti tidak boleh. Sholat subuh yang jumlahnya 2 berarti tidak boleh. Jadi yang boleh dikosor itu cuma sholat-sholat yang 4 rakaat, berarti duhur, asar, sama isya yang boleh. Jadi 4 rakaat diringkas menjadi 2. Sholat jamak dan juga sholat qashar itu nanti ada syarat-syaratnya. Jadi syaratnya itu hampir sama. Jadi kenapa kok syaratnya itu saya taruh di belakang? Itu karena syarat-syarat dari sholat jamak dan juga sholat qashar itu sama. Syarat yang pertama itu musafir. Musafir itu orang yang bepergian. Isim fangil dari safaro. Musafir itu orang yang bepergian. Jadi syaratnya orang yang bepergian itu harus lebih dari 81 kilometer. Itu syaratnya. Terus yang kedua, niat dari sholat jamak itu harus dilakukan pada awal waktu. Jadi kalau sholat duhur sama sholat asar kok digabung di jamak, itu walaupun seseorang itu melakukan sholat jamak takdim atau sholat jamak takhir, itu harus dilakukan niatnya pada awal waktu. Jadi kalau duhur sama asar, berarti nanti kok seorang itu menghendaki melakukan sholat jamak takdim, maka
pas sholat duhur itu harus niat sholat jamak takdim. Begitu pula ketika seorang itu menghendaki melakukan sholat duhur dan juga sholat asar di jamak takhir, diakhirkan. Maka nanti juga pas masuk waktu sholat duhur itu harus niat. Begitu. Jadi hampir sama. Ngopo kok nanti sholat jamak dan juga sholat qasar itu syaratnya sama. Nah, karena dua sholat itu, sholat jamak dan juga qasar itu apa ya? Rukhsah, salah satu rukhsah untuk seseorang yang bepergian. Jadi kalau istilahnya namanya udzur syar'i, udzur yang diperbolehkan dalam syariat. Jadi dua sholat itu berupa rukhsah di mana seseorang ketika bepergian itu boleh melakukan sholat jamak dan juga sholat qasar. Itu kan pengertian dari sholat jamak dan juga qasar. Nah, terus kalau mau sholat jamak dan juga sholat qasar digabungkan boleh enggak, Pak? Jawabannya boleh. Jadi sholat jamak itu menggabungkan, terus sholat qasar itu meringkas. Ketika seorang menghendaki sholat jamak dan juga sholat qasar disatukan menjadi sholat jamak qasar itu boleh. Boleh. Jadi melakukan rukhsah dua rukhsah itu boleh. Jadi nanti kalau sholat duhur sama sholat asar, kok seseorang itu melakukan sholat jamak dan juga qasar, berarti nanti sholat duhur yang tadinya 4 diringkas menjadi 2, sholat asar yang tadinya 4 rakaat digabung menjadi diringkas menjadi 2. Jadi nanti jadi 4 rakaat. Jadi sholat jamak dan juga sholat qasar. Begitu. Mungkin dalil-dalilnya lebih lengkapnya di kitab, cuman besok saja. Mungkin pengertiannya dan juga syarat-syaratnya begitu, Bu. Secara gamblang begitu. Nah, kesimpulan dari presentasi malam ini itu begini. Jadi sholat jamak dan juga sholat qasar itu adalah bentuk rukhsah dari Allah untuk umat Islam ketika melakukan perjalanan. Di sholat jamak itu menggabungkan antara dua sholat dilakukan pada satu waktu, sedangkan kalau sholat qasar itu menggabungkan dua sholat, sholat qasar itu meringkas sholat yang tadinya 4 rakaat menjadi 2. Jadi sholat jamak dan juga sholat qasar juga bisa dilakukan bersamaan. Ketika seseorang kok mau melakukan sholat jamak qasar itu boleh-boleh saja. Asalkan syarat-syarat daripada sholat jamak dan juga sholat qasar itu terpenuhi. Mungkin begitu presentasi dari saya. Mungkin saya membuka 6 pertanyaan. Jadi nanti ada yang tanya terus langsung saya jawab. Monggo Bapak Ibu kalau mau bertanya. Baik, Bapak Ihsan, terima kasih atas ilmu yang sudah disampaikan yang begitu gamblang mengenai sholat jamak dan sholat qasar. Di sini saya ingin bertanya, yang pertama yaitu dari segi perbedaan utama antara sholat jamak dan sholat qasar, kalau dilihat dari pelaksanaannya dan kondisinya, itu yang seperti apa ya Pak yang membolehkannya itu? Baik Bu, saya jawab nih. Jadi bentuk daripada sholat jamak dan qasar. Jadi perbedaan antara sholat jamak dan qasar itu hanya bentuk. Jadi kalau syaratnya itu sama. Syaratnya itu 81 km. Seseorang bepergian dalam jarak 81 km atau lebih. Nah, itu nanti boleh melakukan sholat jamak dan juga sholat jamak. Sholat jamak dan juga sholat qasar. Nah, perbedaannya dua sholat itu kalau sholat jamak itu menggabungkan dua sholat digabungkan menjadi satu waktu pelaksanaannya. Cuman kalau sholat qasar itu meringkas. Jadi bentuknya yang berbeda itu cuman bentuk. Kalau syarat-syaratnya itu sama.
Begitu Bu. Jadi yang Oh, berbeda cuman bentuk pelaksanaannya. Begitu. nggih Pak, Sudah jelas terima ya Bu ya? kasih. Nggih, untuk pertanyaan kedua, eh, mengapa Islam memberikan keringanan atau rukhsah dalam bentuk sholat jamak dan qashar kepada orang-orang yang sedang safar, Bapak? Jadi kenapa kok Allah memberikan keringanan rukhsah berupa sholat jamak qashar? Itu aslinya dahulu, dahulu itu orang yang bepergian itu sangat repot ketika uh, kan zaman dulu itu bepergian memakai onta ya, mengendarai onta. Jadi itu bentuk rahmat, rahmat daripada Allah. Jadi Islam itu rahmatan lil alamin, kemurahan dari Allah, kemurahan dari agama Islam untuk umat-umatnya. Saya rasa seperti itu Bu. Jadi ngopo kok, kenapa kok ada rusuh seperti ini? Itu karena di dalam bepergian, di dalam perjalanan itu pasti ada kesulitan-kesulitan yang mana kesulitan tersebut menimbulkan suatu keringanan. Cuman perlu digarisbawahi bahwa ini hanya sebuah keringanan, sebuah kemudahan dari Allah. Jadi jangan dipermudah. Begitu ya Bapak Ibu. Eh, Sudah cukup jelas ya. Iya, ya. Baik, Bapak. Satu pertanyaan lagi, Pak Ihsan. Kalau menurut pendapat Pak Baik. Ihsan, apakah keringanan sholat jamak dan qashar masih relevan diterapkan di masa modern ketika transportasi sudah serba cepat dan nyaman, contohnya pada zaman sekarang ini, Pak Ihsan? Baik Bu. Jadi apakah sholat jamak dan juga sholat qashar itu malah masih relevan kita ketika zaman sekarang itu sudah serba cepat begitu ya Bu? Jadi menurut Bahsu Masail kemarin-kemarin yang saya ikuti itu sholat jamak dan juga sholat qashar itu bukan dilihat pada zaman. Jadi kok kalau seorang akan melakukan sholat jamak qashar cuman dia itu dengan pesawat atau dengan apa ya yang lebih cepat dari pesawat dengan kilat misal, nah itu nggak apa-apa seorang melakukan sholat jamak dan qashar karena di sini yang dilihat itu adalah jarak. Jadi kalau bepergiannya pakai apa, pakai pesawat atau pakai mobil atau pakai kereta itu tidak ada sangkut pautnya pada syarat-syarat. Jadi ketika syarat-syaratnya terpenuhi dalam artian nanti jaraknya itu terpenuhi, nah itu masih diperbolehkan. Jadi begitu Bu. Uh, Pada redaksi-redaksi kitab yang ada, fikih-fikih fikih-fikih kontemporer dan juga fikih-fikih yang terdahulu itu redaksinya seperti itu. Oke Begitu Pak ya Bu. Oke Pak Ihsan, berarti untuk pertanyaan poin 3 itu kita eh, ketika melaksanakan sholat jamak dan qashar itu tidak dilihat apa ya, maksud saya tidak dilihat kondisi dengan saat ini nggih, apa karena zaman sudah modern atau karena sudah teknologi yang semakin meningkat, tapi tetap dilihat dari jaraknya itu nggih Pak nggih. Iya Bu. Oke. Baik Pak Ihsan, Jelas ya Bu terima ya. kasih. Nggih, terima kasih atas jawaban yang sudah disampaikan. Iya Bu, sami-sami. Pertanyaan lagi? 3 pertanyaan Oke, lagi. izin bertanya Bapak. Baik Bu. Hmm, Pertanyaan yang pertama, seandainya seseorang dalam perjalanan jauh, tapi tidak dalam kondisi lelah atau kesulitan, apakah tetap boleh melakukan jamak qashar atau tidak? Jamak dan qashar atau tidak maksudnya Pak? Coba diulang Bu. Diulang Ya. dulu. Seseorang dalam perjalanan jauh, tapi tidak dalam kondisi lelah atau kesulitan.
Nah, apakah tetap boleh melakukan sholat jamak dan qashar atau tidak, Pak? Oh, asalkan syaratnya itu terpenuhi, Bu. Yang penting syarat itu, Bu. Jadi walaupun seorang itu tidak lelah, walaupun seorang itu eh, apa ya? Jadi pokoknya tolak ukur dari boleh tidaknya melakukan sholat jamak dan juga sholat qashar itu yang penting jaraknya terpenuhi. Kok seorang pergi 82 kilometer kan nanti kan syaratnya udah terpenuhi, ya oke, boleh-boleh aja. Jadi nggak mempengaruhi keabsahan kebolehan melakukan sholat jamaah. Yang mempengaruhi itu cuman syaratnya terpenuhi atau enggak, begitu Bu. Oke, baik, Pak. Tadinya Bu. Pertanyaan yang kedua, Pak. Apakah Oke. sholat jamak dan qashar itu boleh berjemaah atau tidak? Baik, pertanyaan yang kedua, sholat jamak dan juga sholat qashar apakah boleh dilakukan berjamaah? Jawabannya boleh. Dengan syarat apa? Dengan syarat imam dan juga makmum itu sama-sama melakukan sholat jamak dan juga sholat qashar. Jadi kalau imamnya sholat yang penuh, maksudnya tidak melakukan sholat jamak qashar. Kalau makmumnya melakukan sholat jamak qashar, itu kalau jamaah tidak boleh. Jadi begitupun sebaliknya, kalau imamnya itu melakukan jamak qashar, kok makmumnya tidak melakukan jamak qashar, itu tidak boleh. Jadi syaratnya kalau melakukan jamaah itu boleh-boleh saja asalkan sama-sama makmum dan juga imamnya itu melakukan sholat jamak qashar. Begitu Bu. Jelas ya Bu ya? Jelas, Bu. Pak. Oke, Pak. Pertanyaan yang terakhir. Apa kesalahan yang sering terjadi saat melaksanakan sholat jamak dan qashar? Kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika seorang melakukan jamak qashar. Jadi anu Bu, menurut saya kesalahan-kesalahan terjadi itu ketika seseorang kebingungan. Kan sekarang kalau biasanya kalau orang bepergian sekarang kan orang yang study tour, orang yang ziarah itu kan kebanyakan melakukan sholat jamak qashar. Cuman mereka mereka itu tidak tahu aslinya boleh atau enggak melakukan sholat jamak qashar. Jadi yang penting kalau seorang akan melakukan sholat jamak qashar itu ada seseorang yang mengetahui. Jadi kalau suatu kelompok misal bepergiannya itu memakai bis atau menggunakan armada yang lain, nah itu harus ada salah satu dari mereka itu yang paham terkait jamak qashar. Kalau nanti satu kelompok itu tidak ada, nah itu nanti berbahaya karena ketika seorang akan melakukan sholat jamak qashar itu hatinya harus mantap. Jadi harus ada yang memantapkan hati. Jadi kalau suatu kelompok kok tidak ada yang bisa memantapkan hati jamaahnya, itu nanti riskan terkait terjadi kesalahan. Jadi eh, kalau kalau suatu kelompok atau individu itu nanti ketika akan melakukan sholat jamak qashar itu harus mencari referensi dulu, minimal begitu. Harus ketika seorang udah mengetahui referensinya itu kan secara tidak langsung nanti keyakinannya bertambah. Mungkin begitu Bu. Kalau menurut saya nanti bisa didiskusikan lagi dengan kelompok-kelompok yang lain. Begitu. Baik, Pak. Udah ya Bapak Ibu. Jadi presentasi dari malam ini saya anggap cukup. Ada 6 pertanyaan sudah saya jawab. Semoga bermanfaat untuk hidup kita masing-masing. Mungkin dari saya begitu. Apabila dari awal sampai akhir banyak salah berucap, saya mohon maaf. Saya tutup.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ihsan.